Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Abna'i at-talabah al-mahbubun, fi hadhihi al-munasabah سوف نتحدث عن أصول الفقه. وقبل أن نتحدث عن الموضوعات التي تندرج تحت هذا الفن فلا بد منا أن نتحدث أولا عن نبذة تاريخية عن نشأة أصول الفقه. Dan anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan belajar usul fikih. Sebelum kita berbicara tentang tema-tema yang ada di usul fikih, hendaknya kita terlebih dahulu berbicara tentang sekilas tentang sejarah perkembangan usul fikih. Kemudian bagaimana apa definisinya dan tema-tema serta tujuan-tujuan usul fikih. Namun pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang apa definisi usul fikih dan tema-temanya atau tema global dari usul fikih. Untuk itu, mari kita perhatikan slide berikut ini seperti yang tampil di layar. Hal ta'rifuna ma huwa usulul fiqh wa ma mawdu'uhu? Ya. Ini pertanyaan pertama ketika kita ingin mempelajari usul fikih. Apakah definisi dari usul fikih dan apa saja ruang lingkup dari usul fikih tersebut? Baik, perhatikan slide yang ada berikut ini. Kita akan mulai dengan ta'rifu usulil fiqih wa mawdu'uhu, definisi usul fikih dan ruang lingkupnya. Apabila kita berbicara tentang definisi, maka kita harus berbicara definisinya dari secara etimologi dan terminologi. Baik, definisi usul fikih, kita mulai dengan definisi usul fikih secara etimologi atau secara bahasa. Ya. فَإِنَّهُ مُرَكَّبٌ تَرْكِيبًا إِضَافِيًّا. Jadi kalimat usul fikih ini terdiri dari susunan ya, mudhafun ilaih, ya, yata'allafu min kalimataini. Dia terdiri dari dua kalimat, ya, tersusun dari dua kosakata. Yang pertama usul, ya, itu mudhaf. Kemudian al-fiqih itu mudhafun ilaih. Ya. Nah, kita ambil satu persatu. Kita awali dengan al-usulu. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Al-usul, ya, jamak dari asal. Jamak min asal. Ya. Jamak asal. Asal itu secara bahasa artinya asfalus syai'. Asfalus syai', sesuatu yang paling berada di paling bawah, ya. Atau ma yubna alaihi ghairuhu, yang menjadi pondasi segala sesuatu, ya. Jadi pondasi yang lainnya, ya. Adapun secara istilah banyak maknanya, tapi di sini kita kutip satu saja, ya, yang masyhur dipakai oleh ulama untuk mendefinisikan kata asal itu, ya, yaitu al-qa'idah allati tubna 'alaiha al-masail, ya, yaitu kaidah, ya, yang menjadi dasar dari banyak permasalahan. Jadi kaidah menjadi dasar dari banyak permasalahan. Ya. Kemudian setelah kita selesai membahas kata asal, kita lanjutkan dengan membahas kata kedua yang menyusun
kalimat ini, yaitu al-fiqhi. Ya, secara bahasa al-fiqhi itu al-fahmu. Ya. Ya. Secara istilah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya secara terperinci. Nah, ini definisi masing-masing kata yang menyusun usulul fikih secara bahasa. Nah, setelah kita mengetahui definisi usul fikih secara bahasa, kemudian muncul pertanyaan, apa definisi usul fikih secara istilah atau terminologi? Baik, seperti yang tampak di layar. Ta'rifuhu istilahan, definisinya secara istilah atau terminologi. Al-qawaid al-kulliyah allati yatawassalu biha al-mujtahid ila istinbat al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha tafsiliyah. Jadi kaidah-kaidah umum yang yatawassalu biha al-mujtahid, ya, seorang mujtahid mencapai kesimpulan hukum syar'i, ya, yang berkaitan dengan amaliyah, ya, mukallaf, orang-orang yang mukallaf berdasarkan dalil-dalilnya secara terperinci, ya. Jadi kaidah umum, ya, mengantarkan seorang mujtahid mampu mengambil sebuah kesimpulan hukum syar'i dari dalil-dalil secara terperinci. Baik, berikutnya kita tentunya akan menjelaskan terlebih dahulu makna dari definisi usul fikih secara istilah. Ya, pertama al-qawaid. Ya, qawaid ini jamak qaidah, ya. Yang dimaksud adalah qadiyatun kulliyatun yadkhulu tahtaha juz'iyatun katsiratun. Ya. Jadi ini problem umum, ya, di mana atau konsep umum di mana, ya, di bawahnya, ya, di dalamnya terdapat, ya, cabang-cabang yang sangat banyak, ya, seperti misalnya al-amru lil wujub, ya, kaidah al-amru lil wujub. Maka banyak sekali, ya, permasalahan cabang-cabang yang masuk di dalam kaidah ini, ya. Contoh misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Aqimu di sana al-amru berarti lil wujub. Wa atu al-amr lil wujub, gitu, ya. Qumu anfusakum, dan yang lainnya, ya. Banyak sekali ayat-ayat, ya, dengan redaksi al-amr, ya. Ya. Tentang banyak permasalahan juga. Nah, kemudian kalimat yang kedua al-mujtahid. Nah, al-mujtahid itu alladzi ladaihi malakatul ijtihad, yang punya kemampuan untuk berijtihad, orang yang memiliki kemampuan berijtihad, ya. Wa huwa alladzi yatamakkanu min istikhdami hadhihi al-qawa'id, ya, wa ja'liha tariqan li fahmi al-ahkam wa istifadatiha min al-adillah. Ya, dia yang mampu menggunakan kaidah-kaidah tadi seperti al-amru lil wujub, ya, an-nahyu yufidu tahrim dan lain-lain. Kaidah-kaidah tersebut dan menjadikannya salah satu metode atau cara untuk memahami hukum-hukum, ya, dari dalil-dalil, ya, dari dalil-dalil yang terdapat baik dalam Al-Quran atau Sunnah dan lainnya. Kemudian istinbatul ahkam, kalimat yang ketiga istinbatul ahkam, ya, ya, yaitu istikhrajul ahkam asy-syar'iyyah biwasitati hadhil qawaid, ya. Jadi
menarik ya hukum syar'i, ya, atau mengeluarkan hukum syar'i melalui perantara ya kaidah-kaidah ini. Dan kaidah ini dijadikan sebagai dalil oleh mujtahid ya dalam berijtihad. Ya, contoh tadi an-nahyu yufidu tahrim. Ya, maka seorang mujtahid dapat menjelaskan hukum Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang wala ta'kulu amwalakum ya bainakum bil batil, dengan menggunakan kaidah tadi an-nahyu yufidu tahrim, berarti kata wala ta'kulu, janganlah engkau makan ya amwalakum ya harta di antara kalian secara batil. Berarti an-nahyu di sini yufidu tahrim, berarti makan harta orang lain itu haram. Ya, kenapa? Karena manhiyun anhu, dia dilarang. Ya. Kembali dengan kaidah tadi an-nahyu yufidu tahrim. Ya. Kemudian al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya, ini adalah buah dari istinbat ya atau kesimpulan ijtihad seorang mujtahid. Ya. Ini hukum syar'i yang dihasilkan ya dari proses ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Ya. Dan ini khusus hukum syar'i ya. Tidak termasuk tidak termasuk di dalamnya hukum akal, tidak termasuk ya perasaan tidak masuk ya, hukum-hukum akidah tidak masuk, hanya hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i saja ya. Baik. Berikutnya yang kelima al-amaliyah ya. Amaliyah maksudnya sifat dari ahkam tadi ya, ahkam amaliyah berarti yang berkaitan dengan amal ya, perbuatan seorang mukallaf ya, baik amal itu amal qalbi seperti misalnya niat misalnya, atau amal-amal lisan, atau amal-amal anggota tubuh yang lainnya ya. Nah, seperti misalnya salat ya dan sebagainya, itu amal ya, al-amaliyah. Min adillatiha tafsiliyah, adillah tafsiliyah ya, dalil-dalil juz'iyat ya, secara parsial ya, allati tata'allaqu bimas'alatin bi khususiha, yang berkaitan dengan permasalahan tertentu ya. Nah, misalnya firman Allah, hurrimat alaikum ummahatukum ya. Maka ayat ini disebut adillah at-tafsiliyah, dalil ya secara terperinci ya tentang ya haramnya menikahi ya ummahat ya, ibu, bibi, nenek dan seterusnya ya. Nah, gitu. Kemudian firman Allah misalnya kan, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur ya. Ini disebut adillah tafsiliyah, dalil secara terperinci tentang keharaman menyembah berhala dan berkata dusta. Baik. Demikian ini penjelasan tentang definisi usul fikih secara terminologi ya. Kemudian tadi kita menyebut al-adillah al-kulliyah, kemudian al-adillah tafsiliyah. Namun apa perbedaan ya antara dua kalimat ini ya? Al-adillah al-kulliyah, yang dimaksud dengan al-adillah al-kulliyah itu ya dalil umum. Nah, ya. Fa innaha min wazifatil usuli. Ya. Jadi mencari dalil-dalil kulliyah itu merupakan ya tugas atau
pekerjaannya seorang usuli, ahli usul fikih. Ya. Kemudian dalil al-adillah kulliyah ini la tata'allaqu bi mas'alatin bi khususiha, tidak berkaitan dengan masalah tertentu, ya, tidak juga menunjukkan hukum tertentu, ya. Sedangkan adillah tafsiliyah, ya, contohnya apa? Adillah al-kulliyah tadi al-amru lil wujub, ya, hanya kaidah saja, belum menghasilkan sebuah produk hukum seperti itu, ya. Adapun al-adillah at-tafsiliyah ini merupakan tupoksinya seorang faqih, ya, seorang ahli fikih, ya. Kemudian al-adillah tafsiliyah ini berkaitan tentang masalah tertentu, ya. Ya, wa aqimus shalah berarti tentang salat, ya. Karena aqimu ini merupakan fi'il amar sesuai kaidah usul fikih tadi, ya. Amar lil wujub, maka muncullah produk hukum, berarti salat adalah wajib, seperti itu, ya. Tadullu ala hukmin bi'aini. Baik. Ya, apa wazifah, ya, tupoksi usul fikih, ya, seorang ahli usul fikih dan ahli fikih. Baik. Ya, di sini lihat, ya, di slide, ya, wazifatul usuli. Nah, tupoksinya seorang ahli usul. Al-bahthu 'anil qawaid al-kulliyah allati tuaddi ila al-ahkam al-juz'iyyah. Ya. Ya, jadi mencari atau membahas tentang kaidah-kaidah umum yang mengantarkan seorang mujtahid mampu menyimpulkan hukum-hukum, ya, secara terperinci, ya, atau parsial, ya. Kemudian wazifatul faqih, ya, tupoksi seorang ahli fikih adalah tatbiqul qawaid al-usuliyah fi majalil istinbat, ya, menerapkan kaidah-kaidah usuliyah yang telah dibuat, ya, oleh ahli usul fikih tadi, ya, yang menerapkannya dalam menyimpulkan sebuah hukum, ya. Nah, dia menyimpulkan sebuah hukum, ya, hukum yang tertentu, ya, dari dalil-dalil yang juga sudah ditentukan. Nah, ini wazifatu al-faqih, wazifatul faqih. Nah, tema umum dari usul fikih, tema umum dari fikih. Nah, kita mulai dengan ruang lingkupnya, ya. Ruang lingkup usul fikih itu al-adillah asy-syar'iyyah min haitsu, ya, kaunuha adatal istinbat wal ahkam asy-syar'iyyah, ya, min haitsu, ya, kaunuha natijatal istinbat, ya, wa annaha tasbutu bil adillah, ya. Dalil-dalil syar'i, ya, dilihat dari statusnya sebagai alat untuk istinbat, ya. Jadi ini tema umumnya, ya, dalil syar'i, ya, dalil syar'i, di mana dalil syar'i itu statusnya sebagai, ya, alat untuk beristinbat, ya. Kemudian ruang lingkupnya juga al-ahkam asy-syar'iyyah, ya, hukum-hukum syariah dilihat dari statusnya sebagai hasil dari istinbat atau ijtihad, ya. Dia hasil dari ijtihad itu valid berdasarkan dalil. Nah, seperti itu, ya. Fal usuli yabhatu 'anil qiyas, ya, seorang usuli berbicara tentang qiyas, tentang apakah qiyas itu bisa dijadikan hujah atau tidak, tentang umum, kemudian tentang
khas, tentang muqayyad ya. Kemudian kemudian tentang amr ya. Nah, seperti itu. Ya, apa kaidah-kaidah yang menunjukkan amr ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian tema umum dari fikih ya, ini perbedaannya. Kalau fikih itu fokusnya tentang perbuatan-perbuatan seorang mukallaf ya, amal seorang mukallaf ya, kemudian dilihat dari atau statusnya sebagai hukum syar'i ya. Fikih berbicara tentang sholatnya seseorang, puasanya seseorang, tentang hukum baiknya seseorang, hukum ijarahnya, hukum pinjam meminjam ya, jaminan dan sebagainya. Baik, inilah mungkin ya tema umum dari usul fikih dan tema umum dari fikih ya. Baik ya, demikian penjelasan tentang materi kali ini. Sekilas tentang definisi dan ruang lingkup usul fikih. Adapun tentang perkembangannya dan lain-lain ya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah hasanan jaza ala husni musyarakatikum. Aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.